Tapi Yesus menghabiskan banyak waktunya bersama dengan orang-orang yang tidak mampu. Kenapa? Karena mereka membutuhkan pertolongan. Kalau orang yang mampu bisa berobat, bisa pergi ke rumah sakit, sedangkan orang yang tidak mampu tidak bisa berobat, itu sebab dia butuh mujizat Yesus. Saya sedang predikat Yesus bukanlah sebagai seorang pendeta, bukan seorang dokter, bukan seorang master, tapi sahabat orang berdosa. Yang kedua, dasar menghormati yaitu tidak ngomongin orang lain dan tidak merendahkan orang, tidak memandang sebelah mata orang lain. Tuhan itu mengasihi semua agama, Tuhan mengasihi semua suku, Tuhan mengasihi semua kaum bahasa. Buktinya dia beri matahari buat pendosa, dia beri hujan buat penjahat. Buktinya dia mengasihi orang kulit putih, dia mengasihi orang kulit tidak putih, dia mengasihi orang rambut lurus, dia mengasihi juga orang rambut keriting. Bahkan dia juga mengasihi orang yang tidak punya rambut. Jadi jangan panik, saudara gak punya rambut, Tuhan tetap sayang sama saudara. Kalau Tuhan tidak berikan hujan dan matahari, tidak ada yang hidup di planet ini. Harusnya kasih yang sama kita berlakukan kepada orang-orang sekitar kita, untuk kita bisa menghargai semua orang yang berbeda status sosial. Jangan pernah memandang sebelah mata. Ini adalah ilmu bisnis. Jangan pernah memandang sebelah mata ketika ada orang datang sama engkau dengan baju comang-camping, dengan sendal jepit. Saudara tahu kekristenan pernah kehilangan momentum besar di India. Harusnya India menjadi salah satu negara yang percaya Yesus. Namun karena waktu itu ada Mahatma Gandhi, dia datang ke gereja dengan pakai sarung dan sendal jepit. Ketika dia mau masuk ke gereja, maka Asir berkata, stop. Mau kamu kemana? Mahatma Gandhi berkata, I want to go to the church. Saya pengen beribadah. Oh, minta maaf Pak. Semua orang di gereja pakai sepatu, Bapak pakai sendal. Bolehkah Bapak pulang dulu sebentar, ganti sepatu dan masuk ke gereja? Mahatma Gandhi berkata begini, aku suka dengan pengajarannya Kristus, aku suka dengan Alkitabmu, tapi aku gak suka dengan perbuatanmu. Kalau orang Kristen model begini membeda-bedakan, maka saya tidak akan pernah mau masuk jadi orang Kristen. Ketika dia diperkenalkan agama Hindu, dia terbuka hatinya dan dia bawa 2/3 India untuk masuk Hindu. Sekarang India menjadi agama Hindu terbesar di dunia. Why? Karena orang Kristen suka membeda-bedakan. Hidup Yesus menarik sekali Bapak Ibu. 2 tahun pertama dia ada di kandang domba. Dia lahir di Bethlehem. 4 tahun berikutnya dia ada di Mesir karena menghindar dari Herodes yang mau membunuhnya. 24 tahun dia ada di Nazaret. Apa yang dilakukan di Nazaret 24 tahun? Dia mengabdi sebagai seorang anak muda untuk ngurus keluarganya. Karena ayahnya sudah tua, sudah kurang berdaya, maka Yesus yang harus ngurus bisnis orang tuanya. Saudara tahu bisnis orang tua Yesus? Tukang kayu. Saya kasih tahu sama saudara, semua rumah di tanah perjanjian di Israel terbuat dari batu, nggak ada yang dari kayu. Pekerjaan tukang kayu kurang laku, kurang high demand. Harusnya Yusuf jangan jadi tukang kayu, tukang batu lebih laku. Karena rumah di sana nggak ada yang terbuat dari kayu. Hanya cuman mebel, hanya cuman perabotan yang dibuat dari kayu. Tapi Yesus menghargai sampai Yusuf mati pun dia ngurus bisnis orang tuanya. Dia bantu ibunya 24 years. Setelah itu usia 30 tahun dia mengambil waktu di daerah Galilea bersama dengan orang-orang berdosa, bersama dengan orang-orang yang sakit, bersama dengan orang-orang yang membutuhkan. Baru 6 bulan berikutnya dia pergi ke Yerusalem untuk menggenapi rencana Allah. Tapi tahukah 2/3 mujizat yang Yesus lakukan, dia lakukan di daerah Galilea. Setahu Galilea ada daerah rendah, Yerusalem ada daerah tinggi. Itu sebabnya orang-orang di Yerusalem rata-rata orang the have, orang-orang mampu tinggal di Yerusalem. Sedangkan orang-orang di Galilea ada orang-orang yang tidak mampu. Tapi Yesus menghabiskan banyak waktunya bersama dengan orang-orang yang tidak mampu. Kenapa? Karena mereka membutuhkan pertolongan. Kalau orang yang mampu bisa berobat, bisa pergi ke rumah sakit, sedangkan orang yang tidak mampu tidak bisa berobat, itu sebab dia butuh mujizat Yesus. Saya sedang predikat Yesus bukanlah sebagai seorang pendeta, bukan seorang dokter, bukan seorang master, tapi sahabat orang berdosa. Impact Community Indonesia telah mengadakan 3 kali ibadah setiap hari Minggu. Pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 11 waktu Indonesia Barat, dan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Di MOI, Mall of Indonesia Kelapa Gading, lantai P3. Ketiga ibadah disertai ibadah anak dan remaja.